Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNVR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan SIDO, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup terkoreksi 2,89% ke harga 6.700, asing masih net buy. Kalau dilihat dari breakout summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke technical, INDF hari ini itu ex-date dividen ya. Dividennya senilai 278 dengan kita hitung harga penutupan hari sebelumnya itu di 6.900, berarti ya sekitar hampir 4% ya, 3,5% ya, wajar kalau hari ini koreksi. Dan kondisi seperti ini kalau saya lihat sih bertahan di 6.600 dan paling mentok ya 6.400, bisa jadi dia konsol di bawah di area ini ya. Jadi lebih baik wait and see dulu lah. Kalau yang sudah dapat dividen kemarin ambil dividen ya gak masalah, hold aja, masih bagus kok INDF. Cuman ya itu ada dividen trap aja. Nih kalaupun dia turun double topnya ini ya maksimal 6.400 naik lagi. Peluangnya seperti itu ya kalau saya lihat untuk pergerakan INDF. Kondisi seperti ini ya support kuatnya 6.500 6.400 nih. Jangan sampai turun lagi. Kalau bisa minggu ini ya balik ke atas 6.800 ya. Kalau dia balik ke atas 6.800 itu cukup bagus lah untuk INDF. Kalau dilihat nih sekitaran ini ya, kalau dia balik sini aman, dan kalaupun dia turun ya itu kesempatan nambah beli ya. Kalau yang sudah dapat dividen jangan buru-buru average down. Kalau minat average down tunggu aja dia koreksi di bawah deket-deket 6.500 6.400 itu bisa average down aja ya. MACD-nya memang sangat tajam mengarah ke bawah ya, potensinya bisa turun dulu untuk INDF ya. Jadi seperti itu, tapi kalau dilihat trennya masih bagus ya. Ya yang penting jangan turun dari 6.400. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang ditutup di harga 8.975, menguat 0,84%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP hari ini dividen juga 215 dan malah cuan ya. Kalau kemarin ada ambil dividen, tutupan kemarin di 8.900 lumayan tuh cuannya 0,5% ya. Atau kemarin belinya di 8.800 ya udah cuan juga tuh sekitar 2%-an. Ya lumayan lah. Tapi ini kan kena marking the close di markup. Jadi besok bisa ada nutup. Dan kalaupun turun lagi ya 8.400 sepertinya tetap dipertahankan. Ya ini kan dia patah trennya, bullish penannya ya, targetnya harusnya sudah di 8.800 ini aja, terus naik lagi ya. Tapi kalaupun dia turun lagi ya kesempatan average down di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya dan nggak mau pakai cut loss ya, karena trennya masih bagus untuk ICBP, arahnya sampai akhir tahun juga masih potensi uptrend, bisa tambah di 8.400. Average down aja, kan udah dapat dividen tuh 2%-an lebih ya, average down aja. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, apapun bisa terjadi di market, tapi sepertinya ya menurut saya tetap buat 8.400 supportnya. Itu pun mungkin kecil arah sampai turun ke 8.400. Paling mentok 8.600 8.800 nih naik lagi untuk ICBP. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNVR yang ditutup di harga 4.600, menguat tipis 1,09%. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy, bahkan dari minggu lalu net buy terus asing ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNVR pelan-pelan naik tapi belum aman ya, belum aman. Hati-hati ini ya. Ini pola-pola yang saya itu paling nggak terlalu suka, yang pola tipis-tipis naik seperti ini ya. Kalau dia gagal bisa aja nih, apalagi volume kecil ya, bisa aja arah lagi jebol nih. Kalau saya tunggu aja di 4.300 4.200 nih. Area bawah ini saya tunggu. Kalau kondisi seperti ini bisa pola dead cat bond ya. Kecuali minggu ini UNVR hari Jumat sudah berada di atas 4.600, aman. Ya kalau ada di atas 4.600 bisa spec buy on breakout. Kalau dia gagal ya udah out aja. Jadi cut loss-nya juga tipis, paling mentok 3%. Lebih rawan kondisi seperti ini ya kalau dia belum breakout. Ya seperti itu. Dan kalau saya tunggu di bawah aja sekalian. Di sekitaran 4.300 4.200 nih ya. Atau saya tunggu dia break. Kalau dia benar tutup di atas 4.600 baru saya pertimbangkan dengan melihat indikator lain ya, yang lebih penunjang kuat nggak breaknya itu. Jadi seperti itu. Untuk UNVR
masih belum aman ya. Kalau saya lihat kalau belum di atas 4.600 masih ada peluang bisa kembali uji EMA 200-nya. Uji dulu lah EMA 200-nya baru mantul ke atas, itu lebih bagus untuk UNPR. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup di harga 910, terkoreksi 1,08%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summernya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP ya arahnya 900 dan sepertinya sih tetap aman ya 900, cuman dia mantul-mantul aja tektok dan masih potensi untuk HMSP konsolidasi. Ini kan dia tadi juga mantul dari 900 ke 910. Ya dia bergerak di area ini. Apakah akan turun lebih dalam? Kalau dilihat ya memang ada double top, neckline-nya 900, neckline-nya ya 900, jebol itu turun lebih dalam. Tapi kalau saya lihat ya tetap bertahan lah. Kemungkinan besar untuk HMSP 1-2 minggu ke depan tuh konsolidasi, range-nya 900 sampai 960. Ya lumayan lah, sekitar 5%, 6% bisa cari profit. Tapi kembali lagi disclaimer on. Ini juga volumenya meningkat besar ya di area bawah ini ya. Yang penting jangan jebol 900 saja, itu kuncinya. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup terkoreksi dalam 4,03% ke harga 25.550. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summernya, GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM makin parah ya. Ternyata bukan sinyal untuk balik, ternyata memang seller kuat dan yaitu ya skenario-nya jebol 28.000 jual dulu daripada dibawa turun dalam. Dan kondisi seperti ini ya udah, menurut saya udah tren parah untuk GGRM. Belum saatnya untuk masuk. Kalau ada yang nyangkut kondisi seperti ini, ada neckline-nya 24.000 ya. Mungkin ada pantulan tuh. Ya kalau mau nekat ya cari pantulan-pantulan tipis, cuman saham downtrend ya. Resiko lebih besar. Kalau cari profit ya jangan tinggi-tinggi, 2-3% ya. Mantul dari support ya realisasikan. Jangan berharap dulu naik lebih tinggi sampai kembali ke atas ya. Belum saatnya karena GGRM juga masih tertekan. Kinerja juga kurang bagus. Laba kurang meningkat karena tertekan oleh cukai juga ya, dan ya belum saatnya lah untuk GGRM, dan sektornya juga lagi nggak bagus ya. Untuk rokok ya daripada GGRM mending ya INDF ICBP itu tahan goncang tuh ya. Jadi seperti itu untuk GGRM, lebih baik hindari dulu lah. Kalau mau nawar 24.000 aja, ada peluang mantul. Ini kan melihat histori sebelumnya, ini ada konsolidasi di 24.000 ya. Jadi itu kemungkinan besar ada pantulan untuk GGRM. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayora yang ditutup di harga 1.840, menguat 1,93%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summernya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Mayor juga mantul ya. Ini kan kebetulan dia dari 1.750 mantul di ke atas. Yang waktu itu saya perkirakan kan ada peluang pantulan di 1.750 dan benar-benar mantul. Jadi apakah ini aman? Aman, tapi belum tanda reversal. Kemungkinan loh ya. Dari tes atasnya ini 1.880 terus koreksi lagi dan peluang konsol di bawah sini ya. Kalau saya lihat kondisinya seperti itu, belum saatnya dia naik. Dia konsol dulu baru pelan-pelan naik. Jadi seperti itu ya, kuncinya Mayor jangan turun lagi dari 1.760. Kalau turun ya makin lemah Mayor. Dia turun dari 1.900 ini aja udah lemah, naiknya nggak kuat. Dia potensi konsolidasi dulu, mungkin 1-2 bulan. Ya, bahkan apalagi bulan September ISG bisa crash kan, potensinya keseringan merah di September, bisa aja jebol tuh. Jadi hati-hati. Kalau Mayor jebol 1.750-nya ini ya udah 1.600. Mending sekalian beli bawah, out dulu dan belinya di bawah. Daripada Everton itu lama nunggu ya. Tapi kembali lagi disclaimer out. Jadi seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup menguat tipis 0,69% ke harga 144. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summernya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Aisyah ini cukup bagus ya. Ini dia bertahan di atas EMA 20-nya dan ini risk reward yang saya buat itu ya, beli dia 140 itu ya udah nekat aja beli kondisi seperti ini. Peluang bagus untuk Aisyah asalkan ya kuncinya jangan turun dari 140. Kalau dia turun dari 140 itu lemah. Potensi ya turun ke 130 dan konsol di bawah.
Kalau mau bagus ya minggu ini harus bisa break 150. Itu untuk AISA. Seperti itu untuk AISA. MACD juga mengarah ke atas membantu golden cross. EMA 20-nya juga melengkung ke atas dan AISA juga terus bertahan di atas EMA 20-nya. Ini bagus untuk AISA ya. Semoga lanjut minggu ini bisa break 150. Kalau dia break 150 minggu ini, minggu depan uptrend. Targetnya 160 sampai 165 ini ya. Jadi seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Sido yang sudah 3 kali ARB, hari ini ARB lagi ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sido itu masih di distribusi. Ini lihat, cuman 4 broker yang jualan tapi besar-besar ya, yang nampung nih, kebanyakan retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sido ini menurut saya loh ya, ini kan infonya memang setelah setiap tahun bertumbuh, akhirnya di tahun ini Sido itu mandek, nggak bertumbuh, nggak growth ya. Jadi itu yang menyebabkan respon pasar juga kurang bagus. Dan ya kalau saya lihat ini sih distribusi aja ya, kesempatan. Karena laporan keuangannya kurang bagus, nggak bertumbuh, laba kurang, itu kesempatan untuk big fund exit ya. Sepertinya seperti itu ya, karena ini kan ada pola nih, tren dari 2021 patah. Dan itu ada pola kalau ditarik seperti ini, pola symmetrical triangle, dan target penurunannya bisa seperti ini dihitung. Harusnya ini area udah menarik ya, 750 lah. Kalau ARB sekali lagi itu peluang potensi sih besok bisa ada bangun ya. Jadi sekitaran 7, kalau ARB sekali lagi sekitaran 740. Iyalah ya, ada peluang lah bangun. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Jadi kalau Bapak Ibu gimana cara teknik untuk ARB Hunter, cara tahu saham itu ada potensi bangun gaknya, bisa join di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 14 Agustus minggu-minggu depan ya. Di kelas scalping juga diajarin bagaimana teknik screening sahamnya, teknik baca bid offer, teknik menganalisa time frame chart yang lebih kecil. Karena teknik analisa time frame chart lebih kecil itu bagus ya. Karena nanti misalnya bid over nih kan rencananya mau ditutup lagi di saat jam market. Nah, satu-satunya cara yang menganalisa chart itu bisa kok kelihatan mana saham mau naik mau turun. Tapi ya tetap ada trading plan. Kenapa? Walaupun analisanya sahamnya mau naik, nanti bisa aja guyuran, nggak tahu ya, di situ bisa exit. Nah, gimana tahu cara analisanya? Bisa join di kelas Borneo Trader. Dan juga ada grup 2 arah yang tetap membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri. Scalping ataupun teknik scalping itu bisa digunakan untuk beli saham swing trade ya. Teknik masuknya di area support, gimana sih tanda-tanda dia akan mantul ke atas, itu akan diajarkan di kelas scalping Borneo Trader ya. Jadi seperti itu untuk Sido. Kalau saya lihat lah mungkin 1-2 kali lah, 1-2 kali. Tapi besok lihat aja ada potensi bangun. Tapi kembali lagi disclaimer on ya untuk Sido. Seperti itu untuk Sido. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WIM yang ditutup di harga 530 terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, WIM koreksi 2 hari volume kecil. Dengan kondisi seperti ini agak nanggung juga beli ya, karena supportnya itu di 500. Ya kalau mau cut loss mepet, misalnya turun dari 520 ya out dulu bisa juga. Dari sekarang ke 515 3%-an ya stop lossnya. Ya udahlah stop loss dulu daripada dibawa ke 500. Support kuatnya sih kalau saya lihat, kalau support kuatnya ya 500 perubahan taksi harga, dan kebetulan di situ ada EMA 20. Tapi ini kan dia udah naik dari 450 sampai 530. Kalaupun dia membuat swing low-nya ke sampai 500 itu biasa. Nah, kalau Bapak Ibu atas mepet ya hitung aja risk reward-nya, atau pakai average down. Tapi pakai average down juga kalau dia jebol 500 tuh harusnya stop loss dulu ya untuk WIM. Jadi seperti itu aja untuk WIM, belum kemana-mana ya, bisa ada koreksi, tapi kalau besok dia rebound bisa 2 hari ke depan itu jalan lanjut ke atas untuk WIM. Jadi seperti itu untuk WIM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu dalam trading saham. Kalau tertarik bisa isi link tree yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya udah di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, link tree. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.